Halo semuanya, apa kabar nih? Nah, kali ini aku akan ngebahas salah satu lembaga yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak nih lembaga apa yang akan aku bahas hari ini? Ya, benar banget. Lembaga yang akan aku bahas hari ini adalah Keimin Bunkashi Doso. Lembaga ini dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 dengan tujuan untuk mengasah keterampilan serta memperluas wawasan kesenian bangsa Indonesia. Lembaga kebudayaan ini menaungi kesenian musik, tari, drama, film, dan seni rupa. Kira-kira apa sih latar belakang pembentukannya? Yang pertama, yang pastinya karena pasukan Jepang berhasil berkuasa di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Selain itu, mereka juga memiliki cita-cita menyatukan semua Asia dalam satu kepemimpinannya. Dan selain itu juga, Jepang ingin masyarakat Asia mendukung peperangan yang sedang mereka upayakan dalam melawan sekutu. Dari sejak mereka mendarat di Indonesia, Jepang terus berusaha menanamkan propaganda kepada rakyat untuk mempersiapkan bangsa Indonesia yang merdeka. Padahal sesungguhnya untuk kepentingan Jepang sendiri, terutama dalam menghadapi Perang Asia Timur. Maka dari itu, tanggal 1 April 1943, Jepang mendirikan lembaga kebudayaan bernama Keimin Bunkashi Doso atau Pusat Kebudayaan Jakarta. Siapa aja sih anggota Keimin Bunkashi Doso? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Yang pertama, Ketua Bidang Seni Rupa ada Agus Jaja, Ketua Film dan Drama Usmar Ismail, Ketua Seni Sastra Armijin Pane, Ketua Seni Tari dan Musik Ibu Sut. Sedangkan beberapa orang Jepang yang pernah tercatat sebagai guru atau pengarah di KBS adalah Saseo, Ono, Yamamoto, dan Yoshioka. Nah, sejak didirikannya Keimin Bunkashi Doso ini, mereka berhasil menjalankan rencana kerja di bidang seni rupa yang meliputi yang pertama, menyediakan tempat untuk latihan melukis bersama, menyediakan tempat untuk pameran bersama, memberikan biaya untuk pameran, keliling di kota-kota besar, dan menyediakan hadiah, serta menyelenggarakan kursus menggambar dengan pengasuh yang telah ditunjuk selama kurang lebih 2 tahun berjalan. Keimin Bunkashi Doso ini berhasil menyelenggarakan puluhan pameran yang berlangsung di beberapa tempat khusus atau hanya sekedar di pasar malam. Setiap penyelenggaraan pasti tersedia penghargaan seni lukis yang terbaik. Namun pada 1945, Keimin Bunkashi Doso ini dibubarkan seiring dengan lepasnya pendudukan Jepang di Indonesia. Organisasi Gakukotai. Gakukotai dalam bahasa Indonesia berarti barisan pelajar. Adalah organisasi semi-militer bentukan Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pada saat itu, Kekaisaran Jepang mewajibkan setiap sekolah menengah untuk membentuk Gakukotai. Asal-usulnya adalah karena desakan kekalahan tanpa syarat pada Perang Dunia Kedua. Jepang pun merekrut pelajar, pemuda, dan mahasiswa untuk masuk ke organisasi pemuda yang mereka buat dan diberikan nama Gakukotai. Tujuan organisasi ini yaitu untuk memberikan pelatihan militer kepada para anggota yang direkrut untuk memperkuat posisi Jepang di Indonesia. Anggotanya yaitu meliputi para pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh Gunsekan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Dan waktu didirikan organisasi ini yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 1944. Kempetai adalah unit militer yang menjadi polisi rahasia sekaligus polisi militer yang ditempatkan di seluruh wilayah Jepang, termasuk Indonesia, yang merupakan wilayah jajahan. Kempetai didirikan dan dinobatkan sebagai korps paling elit oleh Dewan Negara Meiji pada tanggal 4 Januari 1881. Pada awalnya, korps ini hanya terdiri dari 349 orang. Tugas utamanya adalah mendisiplinkan para perwira yang menolak kewajiban untuk masuk satuan militer. Namun, pada kenyataannya, Kempetai tidak hanya mengawasi anggota militer, tetapi juga turut mengawasi dan mengatur pergerakan masyarakat sipil. Di masa pendudukan Jepang di Indonesia, perwira Kempetai hidup mewah pada sebuah bangunan yang dinamakan Gedung Keadilan. Gedung ini sekaligus menjadi simbol kekejaman dan kebengkisan satuan ini.
Salah satu kebiasaan tentara Kempeitai adalah berbaris dengan derap yang khas serta lengan tegak lurus yang mengayun dengan bertenaga untuk membuat warga yang berada di jalan menyingkir. Kempeitai memiliki seragam yang khas dengan sabuk kulit jeans, Sam Brownies yang melintas di pundak. Kempeitai melakukan beberapa langkah untuk menghambat menyebarnya semangat kemerdekaan. Strategi itu antara lain melakukan sensor media massa, mengawasi berbagai kelompok yang melakukan aktivitas yang membahayakan kekuasaan Jepang, melenyapkan jaringan mata-mata, dan melaksanakan pengawasan rahasia terhadap berbagai lembaga seperti stasiun kereta api, kantor pos, sekolah, hotel, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya yang dianggap berpotensi menciptakan mobilisasi massa. Kempeitai merupakan satuan polisi militer Jepang yang diletakkan di semua wilayah Jepang termasuk kawasan jajahan. Kempeitai dapat disandingkan dengan unit Gestapo milik Nazi Jerman, mempunyai kesesuaian dalam tugas sebagai polisi rahasia militer. Kempeitai sangat terkenal karena kedisiplinan dan kekejamannya. Kempeitai juga termasuk organisasi yang dibentuk oleh pucuk pimpinannya, itu seorang mayor jenderal (Soso) dengan kolonel (Teisa) sebagai pejabat eksekutif dan terdiri dari 2 atau 3 kantor cabang yang masing-masing dipimpin oleh letnan kolonel (Susa) dengan banyak personel sekitar 375 orang. Kantor cabang pada gilirannya dibuat menjadi 65 orang yang disebut buntai. Setiap kumpulan dipimpin oleh kapten (Cai) dengan letnan 1 (Cui) sebagai pejabat eksekutif dan 65 tentara lainnya. Buntai ini lebih lanjut dibuat menjadi detasemen disebut Bunkenkai. Diperintahkan oleh letnan 2 (Soi) dengan Junshinkan (Warrant Officer) pembantu letnan 2. Sebagai pejabat eksekutif dan 20 tentara lainnya, detasemen masing-masing mengandung 3 regu. Unit polisi (Hankeumu), unit administrasi (Hanaikin), dan unit khusus (Hantokomu). Beberapa unit Kempeitai berasal dari masyarakat lokal yang kawasannya direbut, merupakan pasukan resmi Kempeitai dan dianggap sebagai ronde dari organisasi. Tetapi hanya mempunyai pangkat tertinggi sersan mayor (Soso). Barisan Pelopor adalah sayap pemuda dari Jawa Hokokai yang dibentuk pada bulan Agustus 1944 oleh Insinyur Soekarno. Organisasi semi-militer atau Barisan Pelopor ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yakni Insinyur Soekarno yang dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan juga Buntaran Martuk. Organisasi Barisan Pelopor ini berkembang di daerah perkotaan. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda. Meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana seperti senapan kayu dan juga bambu runcing, mereka juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Keanggotaan dari Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya mencapai 60.000 orang. Di dalam Barisan Pelopor ini dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang anggotanya dipilih dari asrama-asrama pemuda yang terkenal. Anggota Barisan Pelopor Istimewa berjumlah 100 orang. Di antaranya yaitu ada Supeno, D.N. Aidit, Johar Nur, dan juga Asmara Hadi. Ketua Barisan Pelopor Istimewa adalah Sudiro. Barisan Pelopor Istimewa berada di bawah kepemimpinan para nasionalis. Oleh karena itu, organisasi Barisan Pelopor ini berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar. Tujuan dari pembentukan Barisan Pelopor yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Nah, itu deh sebagian yang bisa aku sampaikan tentang Keimin Bunkashi Doso. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jika ada yang kurang, kalian bisa lebih gali lagi dengan mencari di internet, mencari di buku, dan di referensi lainnya. Terima kasih. Bye-bye.